Nya cuma 100. 100, tapi sekarang kita ke Facebook. Kita minta jamaah ke Facebook gitu. Bentar ya Ustadz ya. Login ke pusatnya nggak ada. Ini berapa tadi apa? Tahu Ustadz ya? Siap. Dua-duanya saya. Jadi Pak Ustadz gitu ini ada 100 jamaah. Kita akan mengisi kajian ini dalam waktu 70 menit dengan tema surga dunia dan sumber kekayaan. 40 menit waktu diberikan kepada Ustadz untuk menyampaikan kajian. 30 menit sisanya itu untuk tanya jawab bagi para jamaah yang masih kurang jelas atau ada masalah-masalah yang secara khusus ingin dimintakan pendapat dari Ustadz. Siap. Jamaah-jamaah itu akan, para jamaah dipersilakan bertanya, bisa langsung dengan unmute mic-nya masing-masing atau melalui chat. Nah, aturan berikutnya, sejak Ustadz mulai kajiannya, menit pertama, itu semua mic-nya di-mute semuanya, supaya kita bisa mendengar kajian dengan jernih, dengan jelas. Saya persilakan Ustadz untuk memulai. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin, kasih sayang buat alam semesta ini. Beliau pernah mengatakan tentang dirinya, innama ana rahmatul muhda. Aku itu hanyalah sebuah rahmat yang dianugerahkan kepada kalian. Mereka yang mengikuti Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, menjalankan apa yang dijalankan beliau, sabar dan tabah dalam menjalankan ajaran agama ini, maka mereka adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah Azza wa Jalla. Amma ba'd. Ahibati fillah, kita hendak berbicara tentang surga dunia. Kalau bicara tentang surga akhirat, insya Allah kita udah dapat gambarannya. Ada sungai yang mengalir di bawah sana. Ada rumah-rumah yang begitu indah mentereng yang terbuat batu batanya dari emas dan perak. Ada bidadari-bidadari surga yang jeli matanya, yang mereka senantiasa gadis untuk selama-lamanya. Berbagai macam makanan, buah-buahan disediakan dan tidak membuat efek samping buruk kepadamu. Engkau tidak perlu mengeluarkannya, tapi engkau terus dapat menikmatinya. Itu surga yang memang untuk menuju ke sana kita perlu berjuang di dunia ini. Ahibati fillah, Allah menjadikan kehidupan ini sebagai darul bala, sebagai tempat ujian, medan cobaan. Negeri kita, coba kita lihat negeri kita. Sebelum merdeka, setelah merdeka, bagaimana proses itu dijalanin, pernah nyaman, terus nggak nyaman, pernah merasakan sebuah kesuksesan, kemudian pernah mengalami problematika-problematika dalam urusan politik, sosial, ekonomi, dan ternyata itu tidak berhenti. Jadi Allah Azza wa Jalla Al-Hakim, Dia yang memiliki hikmah yang sangat sempurna
Allah tidak menjadikan kondisi kehidupan dunia itu di satu keadaan. Semua pasti berubah. Sampai ada seorang penyair yang mengatakan thamaniyatun tajri 'alan nasi kullihim. Ada 8 hal yang akan dilewatin sama manusia semuanya. Akan dilewatin tuh. Wala budda lil insani yalqa thamaniyah, dan manusia harus menjumpai 8 hal. Antum harus siap-siap nih. Antum kalau belum menjumpain, antum akan jumpain. Dan bisa tanyakan kepada orang-orang yang telah hidup lebih dahulu, telah mencoba berbagai macam pengalaman dalam perjalanan dia, tanyakan, engkau ketemu nggak nama 8 hal ini? Apa yang pertama? Sururun, kegembiraan. Wahamun, tapi juga ada kesedihan. Engkau pernah gembira, engkau pernah sedih. Wajtima'un wa furqah. Yang ketiga, perkumpulan, perjumpaan. Yang keempat, perpisahan. Antum lihatlah anak-anak SD kumpul jumpa, setelah lulus SD pisah. SMP setelah itu pisah. Antum dengan kawan-kawan antum di kampung. Dulu teman main layang-layang. Kemana mereka sekarang? Dulu teman memancing. Kemana mereka sekarang? Mungkin kerabatmu. Mungkin orang tuamu. Kemana mereka? Mereka pergi. Yang sekarang sedang berkumpul, engkau harus ketahui. Bentar lagi, engkau akan berpisah. Karena itu harus kau lewati. Wa usrun wa yusrun. Yang kelima, engkau melewati masa sulit. Lihat orang-orang yang sukses, mereka melewati masa sulit. Dan engkau melewati masa kemudahan. Thumma sukmun wa afiyah. Yang ketujuh, engkau akan melewati sakit. Semua pernah merasakan sakit. Wa afiyah, tapi juga sembuh. Ahibati fillah. 8 kondisi manusia ini yang telah dilewatin oleh orang-orang sebelum kita. Mungkin kita sebagian yang udah melewatin atau sudah semuanya. Kalau Anda ditanya, Ustadz ngelewatin nggak 8 hal itu? Kayaknya udah semuanya. Udah semuanya. Bicara kesulitan, aduh pernah hidup susah. Bicara kemudahan, ya Allah beri kemudahan. Tapi yang sedang dalam kemudahan, engkau akan datang lagi masa-masa sulit. Karena engkau gak akan berada dalam satu kondisi. Kenapa jamaah? Pernah melihat air yang tergenang, yang tidak bergerak, yang tidak berubah, rusak dia itu. Jadi agar manusia itu terus dapat hidup, maka dinamika kehidupan ini harus dia lewati. Yang kemarin tertawa, bergembira, tahu-tahu sedih. Kita nih kemarin sedang gembira ya. Alhamdulillah udah selesai, udah turun. Coronanya udah turun nih. Insya Allah. Digitnya udah bukan 2 lagi. Nah, tahu-tahu naik lagi. Mungkin kan naik lagi? Mungkin naik lagi. Tapi kita yakin badai itu pasti berlalu. Akan ada kesembuhan. Kenapa Allah bikin seperti itu kehidupan ini, jamaah? Ternyata semua itu untuk menguji kita. Jadi itu adalah kondisi untuk menyeleksi siapa engkau sebenarnya. Engkau siapa? Kita itu gak akan tahu sama sohib kita nih. Kita punya sohib nih. Dia itu loyal gak sama kita sih? Kalau kondisi kita nyaman-nyaman terus, kita gak akan tahu kalau dia itu loyal apa tidak. Tapi ketika ada kondisi yang sulit, antum baru paham. Oh ternyata fulan ini ada gula, ada semut. Ya, Anda baru paham. Maka ternyata ada banyak hikmah di sana. Seringkali
seorang bos punya anak buah yang dia sukai karena belum ada masalah. Ketika ada masalah, ternyata anak buahnya itu adalah buaya. Allah berfirman nih di surah Al-Ankabut ayat 1 dan 3 tentang bagaimana menampakkan jati diri manusia. Kamu siapa? Kalau kita belum bicara tentang meraih surga, bentar lagi apa sih surga? Tapi sekarang untuk melihat hakikat dirimu, engkau itu siapa sih? Musuh dalam selimut? Engkau musang berbulu ayam? Atau engkau serigala berbulu domba? Atau engkau siapa? Coba dibaca. Firman Allah di surah Al-Ankabut ayat 1 sampai 3. Afan ana deh Ustadz baca. Naam, tafadhali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatannal ladzina min qablihim wala ya'lamannallahu sadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. 1-3 ya Ustaz. Ya. Alif lam mim. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Nah, tuh. Ternyata kita sedang dalam ujian. Antum dikasih susah, antum diuji. Dikasih kemudahan, diuji. Dibikin kaya, antum diuji. Miskin sedang diuji. Sehat sedang diuji. Sakit sedang diuji. Ditinggal oleh orang-orang yang dicintai sedang diuji. Dikasih hadirnya anak-anak yang dia cintai sedang diuji. Nggak akan lepas kita. Mau keluar kemana engkau? Dan ujian itulah yang menampakkan engkau ini beriman atau engkau enggak. Dan di antara tumpukan ujian itu yang beragam dan bermacam-macam, manusia mencari surga. Mencari kedamaian. Mencari kebahagiaan. Berburu ketentraman, keamanan. Dia ingin hidup senang di dunia ini gitu loh. Ustadz, kan boleh kita bahagia di dunia. Kan doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Bukan nggak boleh. Mukmin tuh cari kebahagiaan di dunia. Nah, tapi dia harus tahu kebahagiaan di dunia kebahagiaan yang semu. Tapi kita bicara tentang ada kebahagiaan yang hakiki di dunia yang mengantarkanmu kepada surga yang sebenarnya di akhirat sana. Namun ya karena manusia secara ilmu itu bertingkat-tingkat, secara pemahaman berbeda-beda, sehingga proses dia mencari surga dunia, mencari kebahagiaan di dunia itu juga macam-macam caranya. Ada yang berangkat dari kampung ke Jakarta,
mengadu nasib di sana. Dia ingin populer, apalagi sekarang nih. Semua orang menjadi YouTuber, anak-anak kepingin jadi YouTuber. Senang banget ketika terkenal, karena dalam pikiran dia, di situ aku mendapatkan kebahagiaan. Yang anak-anak muda, Ana sedih kadangkala ketika melihat anak-anak pang yang di pinggiran jalan. Entah apa sih yang mereka cari. Mereka juga cari kebahagiaan. Mungkin dengan mereka keluar dari rumahnya, mereka hidup bebas tanpa ada yang mengekang. Di situ mereka mendapatkan kebahagiaan. Ternyata enggak juga. Sedikit di antara banyak manusia yang berburu surga dunia, yang berburu kebahagiaan di dunia, yang mendapatkan dan memperoleh kebahagiaan tersebut. Karena apa? Karena dia berjalan tanpa petunjuk. Tanpa bimbingan wahyu. Allah sebutkan di surat Al-Mulk ayat 22. Nih. Coba dibuka surat Al-Mulk ya, yang kita dianjurkan baca tiap malam nih. Di ayat 22. Allah menyebutkan tentang bagaimana kondisi manusia. Tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afamay yamshi mukibban ala wajhihi ahda amay yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Maka apakah orang yang berjalan terjungkal di atas mukanya itu lebih banyak mendapat petunjuk, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? Kita tuh ngelihat manusia ada yang jalannya terjungkal. Tersiok-siok kepalanya. Dan ada orang yang jalannya benar gitu. Maka kondisi manusia ini berbeda-beda sesuai dengan petunjuk dia. Orang kalau dikasih tahu, coba berangkat ke tempat fulan. Dia nggak dikasih peta. Dia nggak dikasih ancer-ancernya. Pokoknya berangkat udah. Yaudah berangkat udah. Bagaimana kondisi itu orang dengan orang yang dikasih Google Map, nih engkau ikutin ini, jalan. Kira-kira mana dulu yang cepat sampai? Dan mana dulu yang nyampe dengan tenang, tanpa takut. Yang bawa petunjuk. Tapi sebagian orang berpikir bahwa surga dunia itu disabu-sabu. Sehingga dia, kita lihat di Indonesia nih, surganya para pecandu narkoba. Tontonan dimasukkan ke Indonesia. Kenapa ya? Kok ditemukan 1,2 ton? Ada apa sebenarnya? Ada yang mau. Ada yang nungguin. Ada yang berpikir di sana dia mendapatkan kebahagiaan. Surga dunia itu dapatnya di sana dia itu. Ternyata jamaah, surga dunia dan kunci kekayaan yang sebenarnya. Kalau engkau dapat udah. Engkau sama raja paling kaya di dunia ini sama. Tapi lebih engkau lebih. Apa? Ridho. Dengan apa yang Allah takdirkan. Dalam semua kondisi dia ridho. Mau hari ini dia bangkrut. Dia ridho sama Allah. Mau hari ini anaknya meninggal dunia. Ya udah. Udah diambil nyawanya sama Allah. Mau hari ini dia di PHK. Ya dia ridho. Dia benar-benar yakin bahwa Allah Rabbul Alamin
itu lebih tahu mana yang baik buat dia. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, aku itu nggak peduli besok gimana kondisiku, aku nggak tahu lah. Pokoknya apa yang Allah takdirkan, semoga itu baik buat aku. Karena bisa jadi yang aku sukai ternyata buruk, kata Umar bin Khattab. Dan yang aku nggak sukain ternyata baik buat aku. Siapa yang tahu? Allah Azza wa Jalla. Jadi ridho. Kalau kita bicara ridho itu gimana sih Ustaz? Kalau dikatakan ridho ya. Orang ridho dengan ketentuan Allah, maka dia berada di surga. Kadang-kala ada orang di penjara. Nabi Yusuf alaihissalam di penjara. Dengan orang-orang yang berada di istana. Di situ ada surga yang dia bawa. Yang gak bisa diambil sama orang. Ridho ini, kalau pakaian, kalau antum pakai baju bagus ya, antum gembira dengan baju itu, mungkin dirampok sama orang. Kita lihat ada orang yang dirampok, telanjangin, motornya diambil, mobilnya diambil. Kalau antum bergantung bahwasanya itu sarana kegembiraan dan kebahagiaan antum, itu surga antum, itu perjuangan antum selama ini, anak bekerja bertahun-tahun untuk mendapatkan mobil ini. Kemudian setelah antum dapatkan, antum berpikir antum gembira, seakan-akan antum berada di surga. Enggak. Antum mungkin kepingin lagi. Tapi ridho adalah condongnya hati kita ini dengan apa yang Allah pilihkan. Hati kita condong ke sana. Tenang hati kita, udah pilihan Allah SWT. Dan yakin bahwa yang terbaik adalah apa yang Allah pilihkan. Itu yang terbaik. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika beliau berbincang tentang maqamur ridha ya. Kenapa kita bahas ini? Karena sampai saat ini ya kondisi ekonomi masih sulit di negeri kita. Ya banyak orang-orang ya kalau Anda lihat yang masih belum bekerja. Ada yang pengangguran ya. Terus terang beberapa kawan dia bekerja sepekan sepekan off. Ya mau gimana lagi? Mahasiswa banyak orang tuanya yang mungkin ya nggak bisa menyekolahkan anaknya lagi. Biasanya di awal semester tahun ajaran baru rame ya. Roda ekonomi itu ya Allah, mahasiswa datang dari kampung-kampung naik pesawat, naik kapal laut, naik kereta, naik bus, memenuhi kota-kota ya untuk belajar di sana, kos-kosan penuh, warung-warung hidup. Sekarang ini mandek jemaah. Gak ada. Jember ini termasuk kota mahasiswa ya. Gak ada pergerakan. Kos-kosan tutup. Anak punya ponakan, selesai. Sohib-sohibnya semua motornya titipin di rumah. Karena kalau dititipin di kos-kosan suruh bayar masih. Titipin, udah gak ada, mereka gak dapat fulus. Apakah kemudian jadi neraka negeri kita? Karena kondisi ekonomi seperti ini? Enggak. Engkau punya surga. Engkau tinggal kelola tuh. Hidupmu ini terserah engkau. Bukan terserah orang lain. Tapi kalau kegembiraan itu ada di pakaianmu, diambil orang, selesai engkau. Telanjang, engkau gak bahagia. Tapi kalau ada di hatimu, di keridoanmu. Maka kata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika beliau mengatakan ridha nih. Babullahil a'zam. Itu adalah pintu Allah yang besar sekali. Wa jannatud dunya, dan surga dunia. Mungkin kita mendengar sebagian ulama mengatakan surga dunia itu ma'rifatullah, mengenal Allah. Iya. Setelah engkau kenal sama Allah, engkau akan ridha sama Allah. Allah tuh maha baik sama aku. Jadi ketentuan Allah jelasnya pasti baik. Wa mustarahul abidin, dan rest areanya orang-orang yang ahli ibadah. Habis perjalanan jauh ya, kita kadangkala kepingin berhenti ke toilet ya. Lapar, ini itu. Kalau ketemu rest area, ya Allah senang banget.
Nih rest areanya orang-orang yang ahli ibadah itu ridho sama takdir Allah SWT. Karena perjalanan lu panjang. Engkau harus punya tempat berhenti, tempat istirahat. Terus di mana istirahatnya Ustaz? Ini, keridhaan dengan apa yang Allah tentukan. Man mala'a qalbahu birridha, mala'a Allahu sadrahu amnan wa ghina. Barang siapa yang memenuhi hatinya dengan keridhaan kepada Allah. Artinya yakin yang terbaik adalah pilihan Allah SWT. Hatinya damai dengan apa yang ditentukan Allah. Barang siapa yang memenuhi hatinya dengan keridhaan, maka Allah akan memenuhi dadanya dengan rasa aman dan rasa kaya. Ahibati fillah, ridha dengan takdir Allah. Dengan apa yang Allah kasih. Engkau ingin sesuatu, tapi engkau nggak dapat. Kita ingin A, dapatnya B. Ya itu takdir. Tanpa ada protes dari dirimu. Itu pintu kebahagiaan dan itu kunci kenyamanan seorang hamba. Apapun yang akan kau hadapi. Karena kita sebutkan, ada 8 kondisi yang kau harus lewatin. Gak mungkin kau sehat terus. Gak mungkin kau kaya terus. Gak mungkin kau kumpul terus. Kumpul terus sama anak, kumpul. Nanti anakmu gede, pergi dia. Kawin dibawa. Karena ada orang yang hari Allah, ya udah waktunya, anaknya udah gede, udah diajarin, insya Allah, udah hidupnya. Terus anak gimana hidup sendiri? Nah, engkau jalanin kehidupan ini. Kalau engkau ridho, selesai. Seorang yang beriman jamaah, dia ridho. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam sangat takjub dengan kondisi orang yang beriman. Ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang beriman ini. Inna amrahu kullahu lahu khair. Semua kondisi orang yang beriman ini baik. Semuanya. Kalau tadi kita bicara ada 8 yang harus dilewatin manusia. Dia mau di fase mana, dia baik. Dia bisa menempatkan dirinya. In asabathu sarra syakar. Kalau dia dikasih nikmat, dia bersyukur kepada Allah SWT. Dan itu baik buat dia. Wa in asabathu dharra sabar. Fakana khairan lahu. Kalau dia ditimpa sesuatu yang membahayakan dirinya, dia sabar. Dan itu baik buat dia. Maka Allah sebutkan, wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dengan ketentuan Allah, Allah akan kasih hidayah di hatinya. Para ahli tafsir ketika menyebutkan ayat ini di surat Taghabun ayat 11, mereka menyebutkan itu adalah musibah yang menimpa seseorang. Faya'lam annaha min indillah. Kemudian dia tahu kalau ini datangnya dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mencari kambing hitam, dia tidak menyalahkan fulan la. Yang baik dari Allah, yang buruk dari aku. Dia tahu ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Fayusallim laha atau fayusallim laha wa yardha. Dia menyerahkan sama Allah dan dia ridha. Selesai sudah. Abu Hatim Ar-Razi mengatakan, "Lau lam yakun fil qana'ah war ridha illa rahatun nafas." Kalau ternyata di dalam qana'ah, menerima kondisi yang ada, ridha dengan apa yang takdirkan. Kalau di sana itu tidak ada hasilnya kecuali perasaan nyaman aja. Wa tuma'ninatul qalb, hati jadi damai. Maka seharusnya orang-orang yang berakal itu tidak meninggalkan keridhaan dan qanaah dalam semua kondisinya. Engkau kan ingin hidup damai. Tuh orang-orang yang pernah hidup ya udah mencoba berbagai macam cara. Dia ingin kaya terus, dia ingin sehat terus, dia ingin nyaman terus, ternyata nggak bisa. Kondisi tetap berubah. Lihatlah orang yang paling sehat, yang dia olahraga, yang dia minum suplemen, minum vitamin, yang tiap bulan cek. Apakah dia tetap sehat? Sakit satu saat.
Orang yang terus dalam kemudahan, dia akan melewatin kesulitan. Dan ternyata memang surga dunia itu bukan dengan banyaknya harta yang kau kumpulkan. Tidak dengan popularitas yang kau dapatkan. Tapi adanya di keridhaan dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, Irda bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Ridholah engkau dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Yang Allah bagikan buat engkau. Nggak usah ngelihat fulan. Allah kasih kepada dirimu, engkau nggak usah noleh fulan. Oh tetanggaku kayak gini, oh fulan kayak gini, oh fulan kayak gini. Engkau nggak akan pernah berbahagia. Tapi ketika engkau melihat apa yang Allah berikan kepadamu, lalu engkau ridho, engkau akan jadi orang paling kaya di dunia ini. Paling kaya. Dan Nabi menjelaskan laisal ghina an kathratil arad. Kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta benda. Enggak. Walakinnal ghina ghinan nafs. Tapi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan jiwa. Nih kunci kekayaan. Gak harus engkau berangkat ke Jakarta mengadu nasib. Gak harus engkau keluar negeri mengadu nasib. Karena kau berpikir, ya aku kepingin punya rumah. Gak apa-apa ingin itu. Tapi engkau harus punya hati yang menerima dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Haibati fillah. Coba antum berangkat ke dokter psikolog ya. Dokter jiwa tuh. Yang banyak orang konsultasi sama dia. Ya. Tanya sama dia. Orang yang mengkonsumsi obat penenang, obat tidur secara rutin itu kayak apa model orangnya? Coba tanyakan. Pernah melihat tukang sampah minum obat penenang? Lihat datang ke dokter, anak butuh obat penenang, ya, urusan sampah ini ruwet ya, ini nggak ada tuh. Tukang becak berangkat, ya Allah dok, ini nggak ada. Tapi siapa? Orang-orang kaya. Mobilnya bagus-bagus ya. Kenapa? Berangkat ke psikiater aja, itu hitungannya jam-jaman. Ada sohib berangkat, dia katanya, Ustaz, hitungannya jam-jaman kita konsultasi Ustaz. Engkau punya duit. Terus apa masalahmu? Sampai kau harus berangkat psikiater. Harus minum obat penenang. Lihat nih sekarang nih. Artis-artis tuh. Yang terjerat narkoba. Emangnya gak punya duit dia? Punya duit. Sampai kadang-kala kita heran. Ada orang kerjanya menghibur orang. Tapi dia gak terhibur. Dia harus minum penenang. Ada yang salah, ada yang berjalan tidak benar dalam kehidupan ini. Ahibati fillah, sedangkan kita ngelihat orang-orang yang hidupnya biasa-biasa aja, ya, yang kadang-kala subhanallah, dia itu kerjanya harian. Hari itu nggak kerja, ya udah nggak dapat pemasukan dia. Kadang-kala dia sakit ya, ana punya beberapa tukang yang sedang memperbaiki rumah orang tua. Itu kadang-kala satu gak masuk. Kenapa sakit gigi katanya gak masuk. Ya udah. Dia bukan punya penghasilan lain ini itu enggak. Besok kerja lagi. Tapi keridhaan dengan apa yang dia dapatkan. Gajinya sekian. Alhamdulillah. Menyebabkan dia berbahagia dan lebih berbahagia daripada yang tinggal di rumah-rumah yang mewah. Ahibati fillah. Kadangkala kondisinya kita gak suka. Ana gak ingin itu terjadi. Cuma engkau gak bisa milih. Nih kalau bicara perpisahan. Kadangkala suami istri ya. Mereka harus bercerai. Mungkin sang istri tidak menginginkan perpisahan. Sang suami tetap berpikir udah harus berpisah. Apa sikap kedua pasangan ini? Coba dibuka firman Allah Subhanahu wa taala. Di surat An-Nisa ayat 19.
Di surat An-Nisa ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisa akarha wala ta'dhuluhunna litazhabu bi ba'di lima ataitumuhunna illa ayyatina bifahisatim mubayyinah wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Artinya, hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Barakallahu fikum. Di akhir ayat ini ya, Allah berbincang tentang urusan kehidupan rumah tangga. Yang terkadang suami gak suka sama istrinya atau sebaliknya. Tapi subhanallah, Allah memberikan kepada kita sebuah kunci agar kehidupan rumah tanggamu menjadi surga. Kita ingin baiti jannati, rumahku jadi surgaku. Apa kata Allah? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Gaulilah istri-istri kalian dengan cara yang patut, dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna, kalau kalian benci sama mereka, ceraikan mereka, jangan. Sabar. Bisa jadi yang kalian benci itu, di balik itu ada kebaikan yang Allah bikin. Khairan katsira, ada banyak kebaikan. Maka inilah yang membuat seorang hamba akhirnya optimis dalam menjalani kehidupan ini. Mau apapun yang dia hadapi. Tapi di saat memang harus berpisah, ya udah dijalanin. Karena ana pernah mengingat ada seorang suami yang berpisah sama istrinya. Akhirnya suaminya jadi stres. Dan ada istri yang diceraikan oleh suaminya, istrinya mau bunuh diri. Kenapa? Karena tidak menerima takdir ilahi. Ahibati fillah, makna ridha ini bukan berarti kita gak berusaha untuk merubah keadaan dan kondisi. Semuanya ditakdirkan sama Allah SWT. Tapi ada kondisi-kondisi yang kita bisa berubah lebih baik. Dan memang secara agama kita diperintahkan untuk itu. Jadi pada hakikatnya, ingat dengan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kita itu berpindah dari takdir Allah ke takdir Allah yang lainnya. Makna ridha ya kita ketika ketentuan Allah itu menimpa kita yang tidak kita sukain, ya udah kita terima. Tanpa kita marah-marah. Tanpa kita akhirnya stres setelah sebab-sebabnya kita jalani. Nggak ada andai kata enggak. Orang kepingin punya anak, udah nikah tapi belum dikasih anak, kemudian dia berobat, ya tafadhol. Tapi engkau harus tahu, berobat pun nggak menjamin engkau punya anak. Orang yang sakit, diperintahkan untuk berobat, silakan berobat. Tapi engkau harus yakin. Usaha engkau berobat tidak menjamin engkau sehat. Ada orang yang mati dengan penyakitnya. Sehingga, iya,
Apapun yang terjadi sama kita, dikasih anak ya syukur, nggak dikasih ya udah, anak udah berusaha. Sampai ada sebuah athar dari Ali bin Abi Thalib ya, dia pernah bertakziah kepada seorang yang anaknya meninggal dunia. Ya, sampai nggak sedih tinggal anaknya, apalagi anak semata wayang ya. Ini orang ditinggal mati anak. Ali mengatakan kepada orang itu, in sabarta jara alaikal maqdur wa anta ma'jur. Kalau engkau sabar, takdir Allah ini ya akan engkau jalani, tapi engkau dapat pahala. Artinya engkau gak akan bisa merubah takdirnya. Udah ketentu anakmu udah mati. Wa in jazita jara alaikal maqdur wa anta ma'zur. Tapi kalau engkau marah, engkau gak nerima dengan takdir Allah, gak bersabar, maka takdir ini tidak akan berubah dengan amarah dan murkamu dan engkau dapat dosa. Takdirnya tetap berjalan tapi engkau dapat dosa. Terus engkau mau yang mana? Ya udah, terima, sabar, dapat pahala. Daripada kita marah-marah, sakit hati, dapat dosa. Ahibati fillah. Yang terakhir nih. Jibril alaihissalam pernah memberikan pesan kepada Nabi alaihissalam. Jibril ngasih pesan sama Nabi alaihissalam. Pesan ini sebenarnya buat kita semua. Urusan kita di tangan kita. Kehidupanmu adalah apa yang kau pikirkan. Tentunya semua dengan takdir Allah SWT. Engkau sedang menulis, sedang mencatat, sedang mempersiapkan kesuksesanmu atau kegagalanmu. Maka tinggal engkau bagaimana mendesain ulang kehidupanmu, hatimu ya. Dimanage kembali hatinya. Engkau mau ridha, engkau berbahagia dan engkau akan naik sukses. Engkau tidak ridha, engkau akan menyesal dan hidupmu akan merana. Nabi berpesan, Jibril berpesan kepada Nabi SAW, ya Muhammad ish ma syi'ta. Muhammad silakan engkau hidup semaumu. Engkau pasti mati loh. Engkau pasti mati. Nih, yang harus ada pada keyakinan kita, engkau pasti mati. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Engkau cintain siapa yang kau mau, engkau pasti berpisah sama dia. Iya, berarti kita akan berpisah. Kita akan mati, kita akan berpisah. Kemudian wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bi. Dan beramallah semau, engkau pasti dapat balasan. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin itu bangun malamnya dia. Wa izzatuhu istighna'uhu 'anil nas. Dan kehormatan dia ketika dia tidak butuh sama manusia. Jadi pada hakikatnya surgamu ada di tanganmu. Kunci kekayaan itu ada di dirimu. Engkau mau masuk ke surgamu, tafadhal. Engkau membuka pintu-pintu kekayaanmu, silahkan. Tapi kalau engkau tidak mau, silahkan kau jalanin hidup ini sesuai dengan kemauanmu. Yang jelas, takdir Allah sudah ditetapkan untuk diri kita. Hada wallahu a'lam bishawab ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan dalam sesi materi ini. Mungkin kita bisa masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Anda persilahkan. Terima kasih Ustadz. Kita sudah memasuki acara tanya jawab. Karena pertanyaannya banyak melalui chat, Ustadz, saya akan mulai dari chat dulu ya. Boleh Ustadz? Tafadhal, silakan. Ini pertanyaan pertama dari Bapak Arif Kusuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW bersabda, aku telah meninjau surga dan aku dapati kebanyakan penghuninya adalah kaum miskin. Demikian sabda beliau. Beranjak dari hadis sahih di atas, barangkali akan muncul pertanyaan, benarkah Islam memandang kemiskinan sebagai suatu kelebihan? Kekayaan adalah sedangkan kekayaan adalah penghalang seseorang masuk surga. Mohon pencerahannya Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Iya jemaah. Hadis yang disampaikan tadi benar.
kebanyakan penghuni neraka itu orang-orang miskin. Penghuni surga itu orang-orang miskin. Lalu kemana orang-orang kaya? Nabi tidak mengatakan orang-orang kaya masuk neraka. Enggak. Beliau mengatakan fa'idha ashabul jaddi mahbusun. Orang-orang yang kaya itu tertahan. Mereka tertahan. Belum masuk surga. Kenapa? Karena ada hisab yang harus dijalanin. Jadi kalau bicara orang miskin ini, apa yang mau dihisab? Mati nggak ninggalin apa-apa. Selama hidup, dia bekerja dapat uang 50.000. Dia makan, habis duitnya. Orang-orang kaya duitnya banyak, asetnya banyak, usahanya banyak. Sehingga ada banyak hal yang harus dia pertanggungjawabkan. Kalau sekarang bicara, ingat bukan orang-orang kaya masuk neraka ya. Tapi orang-orang kaya tertahan. Namun memang kekayaan itu kadangkala membuat orang jadi sombong. Sampai-sampai Allah mengatakan innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu benar-benar melampaui batasan. Kapan? Ketika dia merasa dirinya nggak butuh. Ini sifat orang kaya yang tidak bertakwa. Jadi kalau ditanya apakah Islam memandang kekayaan itu penghalang dari masuk surga menjadi baik? Enggak. Sahabat-sahabat Nabi kaya, yang dijamin masuk surga kaya-kaya mereka. Siapa yang dijamin masuk surga? Abu Bakar Siddiq kaya, Umar kaya, Uthman kaya, mungkin Ali nggak terlalu kaya, Abdurrahman bin Auf jangan ditanya kekayaannya. Talha bin Ubaidillah, Allahu Akbar. Sa'ad bin Abi Waqqas, Masya Allah. Orang-orang kaya itu termasuk dalam 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Jadi kekayaan itu nggak apa-apa. Bahkan ketika para sahabat berbicara tentang kekayaan, Nabi SAW mengatakan, La ba'sa bil ghina liman ittaqa. Nggak apa-apa kekayaan itu. Tapi catatannya bertakwa. Soalnya kalau tidak bertakwa, uangnya mau dibawa kemana? Ya ke maksiatan. Orang ketika kelebihan harta mau dibawa kemana uangmu? Ketika dia nggak takut sama Allah SWT. Jadi kalau dikatakan kekayaan penghalang dari masuk surga, enggak. Bahkan kita lihat ada banyak pintu-pintu kebaikan itu yang perlu dilewatin dengan harta. Contohnya ibadah umroh, ibadah haji, memberikan santunan kepada fakir miskin, bangun masjid, bikin jalan, bikin sekolahan, bikin pesantren. Ada banyak jalan-jalan kebaikan yang dengan harta, yang bahkan membuat sahabat-sahabat yang miskin di masa Nabi SAW itu mereka jadi ghibtah, mereka jadi iri dalam kebaikan. Sampai mereka mengatakan, ya Rasulullah, itu orang-orang Ansor memborong pahala semuanya dibawa sama mereka. Kata Nabi, gimana? Katanya. Tuh ya, orang-orang Ansor sholat seperti kita sholat. Puasa seperti kita puasa. Cuma yang melebihkan mereka bisa sodakoh, kita nggak bisa sodakoh. Bahkan hidup kita ini ya dibantu sama mereka. Artinya dibawa semua pahala sama orang-orang kaya itu. Lalu Nabi mengajarkan amalan kepada mereka. Untuk baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ternyata orang-orang Ansor mengamalkan juga. Para sahabat mengeluh, ya Rasulullah, sekarang orang-orang Ansor tahu amalan itu diamalkan juga sama mereka. Artinya tetap orang kaya itu ada nilai lebihnya yang tidak bisa dilakukan oleh orang miskin. Maka Nabi SAW mengatakan, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu keutamaan dari Allah, karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi, antum mau jadi orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Kalau keinginan, orang kepingin kaya. Tapi takdir Allah kadang-kala berbicara lain. Ini pembahasan kita hari ini. Jadi Anda bukan mengajak orang untuk miskin, enggak. Engkau yang dia dikaya, alhamdulillah.
Tapi kalau ternyata engkau miskin, udah berusaha, udah berupaya tapi tetap miskin, maka engkau punya alat untuk menjadi orang kaya, yaitu dengan ridho terhadap apa yang Allah takdirkan kepadamu. Hadza wallahu alam bissawab. Berikutnya Ustadz dari Rivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam sebagai agama yang komprehensif tentu memiliki aturan untuk segala aspek kehidupan. Tidak hanya yang berbentuk ibadah, akan tetapi juga dalam hal-hal yang bersifat muamalah. Lalu bagaimana pandangan Islam terhadap harta? Mohon pencerahannya Ustadz. Kayaknya tadi udah terjawab juga nih dari Ustadz. Nah, iya. Ya mungkin lebih jelas lagi. Harta ini dalam pandangan Islam termasuk dari 5 perkara darurat yang harus dijaga. Allah menamakan harta itu khair, kebaikan. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Allah menamakan harta itu qiyaman linnas. Ya. Wala tu'tus sufa amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman. Tonggak kehidupan harta itu. Makanya ada berbagai hukum yang berkaitan dengan harta. Nggak boleh foya-foya, ya. Nggak boleh ngambil hartanya orang. Muamalah itu diatur. Nggak boleh menipu. Ada berbagai macam aturan dalam Islam untuk menyelamatkan harta. Karena harta ini penopang kehidupan. Nggak boleh ngasih harta kepada anak-anak yang masih bodoh. Yang belum lengkap akalnya. Yang nanti untuk beli narkoba sama dia. Beli hal-hal yang tidak berguna. Ada aturan harta dalam Islam. Pembagian harta pun. Harta warisan. Umpamanya ada bagaimana membagikannya. Dan Rasul SAW bersabda tentang bagaimana menggunakan harta ini. Beliau mengatakan, kul washrab walbas. Kau silahkan makan. Silahkan minum dengan hartamu. Walbas, silahkan beli pakaian dengan hartamu. Watasaddaq, silahkan berbagi dengan hartamu. Tapi dengan 2 catatan. Min ghairi makhilatin wala sarf. Jangan sombong dan jangan berlebih-lebihan. Jadi Islam memandang harta ini sesuatu yang harus dijaga. Nggak boleh dihambur-hamburkan. Cara menghasilkannya juga sudah diatur. Cara mengeluarkannya pun nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Namun jangan sampai kita hidup hanya mencari harta. Harta diperlukan, tapi bukan menjadi ambisi dan tujuan hidup kita. Sekedar sarana untuk berbuat amal kebajikan, untuk membantu orang, tapi bukan tujuan hidup kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Terima kasih Ustadz. Nah, berikutnya ini dari Abinya Akil. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya ke Ustadz nih. Semoga Ustadz senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya ingin bertanya tentang hukum minta-minta. Saya pernah dengar haram hukumnya meminta-minta harta ke manusia. Bagaimana jika yang meminta itu adalah anak meminta kepada orang tuanya, sementara anaknya itu sudah balik dan berkeluarga? Misalnya seorang anak minta modal usaha, nafkah untuk keluarganya, dan lain-lain kepada orang tuanya. Sementara si anak sendiri sebenarnya masih bisa berusaha mencari rezeki. Mohon pencerahannya Ustaz. Iya. Barakallahu fikum. Iya jemaah, kalau bicara minta-minta ya. Ini kondisi yang ditanyakan tentang anak yang minta sama orang tuanya. Jadi secara hukum, Islam itu mengajarkan pemeluk agama Islam ini untuk hidup terhormat. Bahkan Rasul SAW mengatakan tentang orang yang minta-minta sedangkan dia termasuk yang tidak berhak tanpa hajat.
maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat walaysa fi wajhihi muz'atul lahm. Jadi wajahnya itu tidak ada dagingnya, tengkorak saja. Karena dia meminta tanpa alasan yang dibenarkan. Tapi kalau meminta dengan alasan yang dibenarkan, maka diperbolehkan. Kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk berbagi dengan orang miskin yang minta-minta dan orang miskin yang tidak minta-minta. Bahkan Allah mengatakan wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dan di harta mereka itu ada hak yang sudah diketahui buat siapa? Buat orang yang minta-minta dan buat orang miskin yang tidak minta-minta. Baik, sekarang istri minta sama suami, boleh. Karena memang kebutuhan umpamanya dia. Jadi mintanya karena kebutuhan. Bahkan kita tahu kalau ada suami yang bakhil, suami yang tidak memberikan hak istri dan anak-anaknya, istri itu boleh ngambil hartanya suami tanpa sepengetahuan suami. Sampai seperti itu. Ini bicara kebutuhan dan suami mampu namun dia bakhil. Tapi kondisi anak sama orang tua punya kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Tapi ketika anak-anak itu sudah besar, sudah bekerja, sudah menikah, dia yang seharusnya membantu orang tuanya. Bukan sebaliknya, orang tua masih bantuin anak-anaknya. Namun kadangkala yang terjadi, orang tua salah didik anak. Kenapa nih anaknya udah balik, udah menikah, udah punya keluarga, bisa berusaha, tapi kok masih minta-minta sama orang tua? Yang salah di mana? Maka harapan anak, orang tua mulai bertanya, anak kayaknya gagal mendidik anak-anak. Kadang-kala seperti itu. Beda kalau anaknya memang bangkrut, udah berusaha, dia mungkin kena musibah. Maka tetap orang tua membantu anaknya. Tanpa diminta pun dia bantu. Tapi kalau ternyata anaknya ini memang malas bekerja, malas berusaha, yang ada minta-minta sama orang tuanya, maka orang tua hendaklah mengevaluasi kondisi yang ada. Kalau ternyata dia kasih sama anaknya tambah malas, jangan dikasih. Karena memang ada orang tua yang biasa memanjakan anaknya. Kesian anaknya gak bisa kerja. Mandiin mobil gak bisa anaknya. Mandiin motor gak bisa anaknya. Nyapu gak bisa anaknya. Ada apa? Engkau ajarin apa itu anak? Sampai ada anak-anak yang disuruh ya mungkin ganti lampu atau apa. Harus manggil tukang. Engkau sebagai orang tua kenapa engkau gak ajarin gitu loh. Maka secara hukum Islam itu menentang yang namanya kemalasan, hidup berpangku kepada orang lain, apalagi ini merepotkan orang tuanya, seharusnya dia membahagiakan orang tuanya. Maka Anda rasa ada yang salah di antara yang ditanyakan tadi, tinggal diperbaikin dan diberikan pemahaman kepada anaknya. Semoga anaknya bisa jadi lebih baik. Hadza wallahu a'lam bishawab. Berikutnya Ustadz, ini ada pertanyaan dari Umu Dimas. Izin bertanya, bagaimana hukumnya uang bagi hasil mudharabah dari Bank Syariah? Itu pertanyaannya Ustaz. Nah, ya tinggal dilihat kalau bicara bagi hasil. Kita bicara mudharabah, bagi hasil itu jelas ada persentasenya. Kalau memang benar-benar bagi hasil, usahanya jelas, silahkan diambil. Tapi kalau ternyata ada banyak usaha-usaha yang tahu-tahu kita dapat hasilnya doang. Usahanya apa? Wallahu a'lam. Karena ada orang yang, kita jangan bicara bank ya, secara manusia aja. Kadang-kala ada kawan mengatakan, ayo masukin modal antum. Berapa antum punya modal? 50 juta. Tahu sudah masukin. Ini anak punya ada usaha jualan herbal umpamanya apa. Ntar tiap bulan insya Allah ada keuntungan anak bagi. Ternyata dibagi, uangnya udah gak ada. Dia pakai buat apa? Maka itu nanti enggak boleh. Jadi ketika ada mudharabah, coba dilihat apakah memang ada usahanya, akadnya sesuai dengan syariat sehingga bagi hasilnya itu halal. Tapi kalau ternyata
uangnya itu digunakan ngomongnya buat jual beli herbal, ternyata sama dia dibeliin motor, dibeliin ini, yang ada dia itu memberikan keuntungan kepada kita. Diperhatikan, jangan sampai kita ini mau keuntungan dari segala cara tanpa memperhatikan halal haramnya. Hada wallahu alam bissawab. Nah, masih mute ini suaranya. Maaf. Siap. Ini pertanyaan dari Ibu Widya. Mudah-mudahan saya nggak salah, ini Ibu Widya. Bismillah Ustadz, bagaimana cara bertobat dari riba sementara sehari-harinya masih menggunakan uang dari pensiunan ex-bank ribawi? Apakah uang pensiun masih boleh digunakan untuk kebutuhan sehari-hari keluarga, Ustadz? Barakallahu fikum. Nah, jamaah. Kalau seorang yang telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tahu yang dia dapatkan adalah dari hasil riba, dari perusahaan yang melakukan riba, maka hendaklah dia berusaha untuk mencari penghasilan yang lainnya. Kenapa? Allah Azza wa Jal melaknat itu bukan hanya yang makan riba. Jadi kalau kita bicara yang makan riba, orang yang makan riba itu adalah orang yang punya uang, kemudian dia pinjamkan 1 juta, dia dapat 1.100.000, yang 100-nya itu uang riba. Dia makan, maka kita tahu dosanya dia. Dia dilaknat oleh Allah SWT. Tapi ternyata yang dilaknat itu bukan hanya yang punya uang. Yang menulisnya dilaknat. Nulis doang, enggak anak, enggak ikut-ikut, cuma nulis. Nah, yang jadi saksi dilaknat. Yang pinjem uang dilaknat. Sedangkan ketika engkau bekerja di tempat yang riba itu, tadi dikatakan selesai engkau sudah pensiun, tapi engkau masih menikmatin hasil kerjamu dari tempat riba tersebut, yang ditakutnya nggak akan berkah buat dirimu. Maka carilah usaha lain. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Uang itu kalaupun terus dia dapatin, maka dia keluarkan uang tersebut. Ya, buat manfaat orang, tapi bukan engkau yang mengambil manfaatnya. Kecuali dalam kondisi engkau tidak mampu. Berbeda lagi sudah. Nggak ada memang usaha. Udah nggak bisa usaha ya. Udah nggak punya penghasilan apa-apa. Ini nanti namanya darurat. Kalau memang benar-benar darurat. Tapi kalau enggak, engkau punya kewajiban cari usaha yang lain. Semoga Allah berikan berkah kepadamu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jadi Ustadz boleh ya, kecuali kepepet ya. Nggak boleh kecuali kepepet. Kepepet ya, nggak boleh kecuali kepepet. Iya. Ini berikutnya Ustadz, aduh mudah-mudahan Ustadz masih punya waktu nih. Bismillah. Bismillah Ustadz, ini bertanya, ini dari Ibu Sarah Umu Sabit. Bagaimana caranya agar kita ridho atas semua takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal sudah beberapa kali kami mendengar ceramah tentang takdir dan memahami bahwa apapun yang terjadi telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun saat mempraktekannya kok sulit amat sih Ustadz itu. Nah. Mohon pencerahan. Iya jamaah. Jadi kalau kita bicara teori memang mudah ya. Kita memberikan penjelasan ini itu ya, caranya seperti ini. Ya kayak orang lah, antum kalau ngelihat orang bikin nasi goreng ya Allah, gampang banget kayaknya. Ketika antum praktek ternyata ada yang salah, ada yang ini, akhirnya rasanya nggak nyaman ya. Masalahnya apa? Masalahnya di keyakinan kita dengan apa yang kita pelajari. Antum tahu, tapi yakin. Ketika seorang yakin ini ada yang ilmu yakin. Secara ilmu dia yakin. Ada yang ainul yakin. Yaitu dia melihat dengan matanya sehingga dia yakin.
Ada nanti hakul yakin, dia merasakan benar-benar ternyata. Sekarang antum yakin nggak bahwasanya takdir Allah itu pasti baik? Antum yakin nggak Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih cinta sama antum daripada orang tua antum sama antum? Kita kadang-kadang nggak yakin. Maka sekarang bagaimana menumbuhkan keyakinan tersebut dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Salah satunya antum pelajarin sejarah nih. Bagaimana Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, Allah kasih cobaan ini, Allah kasih cobaan ini. Ternyata baik pada akhirnya ya. Dan kita pun merasakan seperti itu. Artinya pengalaman hidup kita, ya Allah ya anak dulu sempat kayak gini, sempat kayak gini. Ternyata ada hikmahnya, ternyata ada hikmahnya, ternyata ada hikmahnya. Semua ada hikmahnya. Hanya saja kapan antum tahu hikmahnya, kapan antum nggak tahu. Biasanya tatkala musibah menimpa kita, kita belum tahu hikmahnya. Di sini ujiannya buat antum. Antum yakin nggak? Tapi setelah berjalannya waktu, antum menerima. Oh, menerimanya antum ini karena tahu hikmahnya. Tapi seorang yang beriman, dia menerima, dia ridho karena yakin dengan hikmah. Pasti ada hikmahnya. Tinggal sekarang bagaimana menumbuhkan keyakinan itu dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan semoga kita bisa menjalaninya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, masih mute. Ya, belum terdengar? Iya, Ya. sudah. Ini banyak sekali Ustaz nih. Bisa pada waktu Ustaz, masih bisa. Bismillah, 5 menit lagi cukup masih. 5 menit lagi ya. Siap. Oke, ini pertanyaan dari, kalau itu saya ambil yang pilih-pilih aja ya. 10 menit cukup lah masih, 10 menit bisa. Ya, ini ada dari Ummu Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga Ustadz dan melindunginya. Amin. Saya ingin bertanya, bila kita tetap berdoa dan terus meminta sesuatu yang masih belum dikabulkan Allah, apakah sikap seperti itu menunjukkan kita tidak ridho terhadap keputusan Allah? Sampai batas bagaimana Ustadz sebaiknya kita berhenti meminta atas sesuatu yang kita inginkan? Subhanallah. Itu. Iya, ini pertanyaan menarik sekali untuk dibahas ini ya. Ini kita bicara ridho. Apakah orang yang berdoa maksa ya, terus berdoa lagi, bertahun-tahun dia berdoa, apakah maksanya dia minta sama Allah itu menjadi bukti dia nggak ridho sama Allah? Nggak seperti itu ternyata. Bahkan Allah itu suka sama orang yang terus berdoa. Itu bukan menunjukkan dia tidak ridha, tapi itu menunjukkan, membuktikan kalau dia perlu sama pertolongan Allah SWT. Makanya yang Allah murka adalah orang yang gak berdoa. Atau orang yang tergesa-gesa berdoa. Anak udah doa Ustaz, udah 5 tahun, udah 10 tahun, udah 20 tahun. Ya Allah, Nabi Zakaria doa minta anak sampai rambutnya putih semuanya. Di riwayat disebutkan umurnya hampir 100 tahun atau 100 tahun lebih. Istrinya mandul. Umurnya 80 atau 90 tahun. Tapi terus Nabi Zakaria berdoa. Dia bukan gak ridha. Karena Allah nyuruh berdoa. Jadi begini. Ada kondisi-kondisi yang memang gak bisa dirubah. Umpamanya ada orang sakit parah. Taib, gimana kondisi? Ya doa minta kesembuhan. Terus berdoa. Jangan putus asa. Taib, katanya udah harapannya tipis. Kalau bicara harapan manusia tipis. Maka engkau nerima kondisi yang ada tapi tidak menghalangimu untuk berdoa. Ada dokter mengatakan mandul gak bisa punya anak. Tapi masih ada harapan. Kalau Allah mau kasih, Allah kasih. Di sini keyakinan hamba kemudian dia doa minta sama Allah SWT. Sampai kapan dia berdoa? Sampai mati.
Walaupun engkau berpikir kayaknya udah gak mungkin punya anak. Iya, menurut engkau gak mungkin. Kalau Allah mau kasih, subhanallah, itu Nabi Isa alaihissalam lahir tanpa ada bapaknya. Itu Nabi Adam alaihissalam tercipta tanpa ada bapak ibunya. Supaya kita tahu dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah ala kulli syai'in qadir. Makanya ketika Nabi SAW menjelaskan kepada para sahabat, Allah akan mengabulkan semua permohonan hambanya. Imma yang dia pinta Allah kasih, atau jawaban doanya adalah diselamatkannya dia dari bala dan petaka, atau dikumpulin pahala. Doa ini berpahala jemaah. Jadi dikabulkannya doa itu dengan dikasih pahala buat orang ini, sehingga pada hari kiamat akan ada di timbangan dia doa dia selama 40 tahun. Gak berhenti berdoa. Ada di sana. Makanya para sahabat mengatakan, "Idzan nukthir ya Rasulullah." Kalau gitu kita banyak-banyak berdoa. Apa kata Nabi SAW? Allahu Akbar. Allah akan kasih lebih banyak lagi. Maka jangan putus asa berdoa dan jangan terburu-buru. Jangan pernah mengatakan saya sudah berdoa tapi tidak dikabulkan. Berarti engkau berprasangka buruk kepada Allah SWT. Tinggal kalau jawabannya mungkin terlambat, engkau mengkoreksi diri, engkau beristighfar, mungkin ada syarat ketentuan doa yang belum engkau sempurnakan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustadz, saya mohon izin, saya memiliki 2 pertanyaan. Satu dari seorang ibu, satu lagi dari seorang anak berusia 13 tahun. Boleh Ustadz 2 pertanyaan? Ya, silakan. Jadi, saya mulai dari pertanyaan seorang anak yang berusia 13 tahun. Dia tidak menyebut Epic Smart Tube gitu ya. Dia punya call sign-nya di YouTube itu. Epic Smart. Assalamualaikum Ustadz, nama saya Hanif. Namanya Hanif rupanya. Umur 13 tahun, saya insya Allah ingin menjadi YouTuber. Dan YouTuber harus memiliki rekening bank. Mau nggak mau saya harus menabung di bank. Dan biasanya ada ribanya. Apa hukumnya jika uang riba tersebut saya sumbangkan ke panti asuhan? Apakah boleh? Nah, siap. Jadi ini berkaitan dengan YouTuber jemaah. Yang pertama, hendaklah engkau menjadi orang yang bermanfaat. Mau pakai YouTube, mau pakai IG, itu semua sarana. Kalau ternyata dengan sarana itu engkau bisa mendapatkan keridhaan Allah SWT, kenapa enggak? Tapi jangan sampai tujuanmu hanya untuk cari dunia. Karena mau jadi YouTuber, tahu-tahu yang dipikirkan langsung rekeningnya. Urusan fulusnya. Hendaklah engkau menjadi orang yang lebih besar daripada uang dan harta. Apa? Kontribusi yang positif buat umat. Banyak YouTuber yang konten-konten yang dia bikin sama sekali tidak menyebabkan bangsa ini semakin beradab. Tidak menyebabkan anak-anak itu semakin terdidik. Yang ada hanya hiburan dan hiburan belaka. Yang engkau akhirnya membuat orang lalai dari mengingat Allah SWT. Itu nasihat anak. Yang kedua, kalau bicara engkau mendapatkan uang dari YouTube. Perlu dilihat. Engkau dapat uang dari mananya? Kalau dari iklan, tolong diperhatikan. Apakah iklannya itu halal atau haram? Kalau ternyata iklannya adalah, ya Allah, ada iklan-iklan yang na'udzubillah min dzalik jemaah. Iklan yang anak kadang-kala buka YouTube itu ada iklan yang Mas malam Jumat gitu ya atau apa, na'udzubillah min dzalik. Yang mengajak untuk berbuat mesum. Yang mengajak untuk kemaksiatan. Engkau makan dari hasil itu. Engkau ditanya sama Allah SWT. Kalau ternyata yang diiklankan itu adalah hal-hal yang negatif. Yang secara hukum agama gak boleh. Engkau makan dari sana jadi haram nantinya. Kalau berkaitan dengan rekening bank. Maka di sini kita tahu. Tatkala memang diperlukan orang punya rekening bank. Bukalah rekening bank yang tidak konvensional. Bank syariat umpamanya.
Tapi kalau terpaksa memang dan diperlukan untuk transaksi, tolong jangan menyimpan uang di sana, tapi sekedar untuk transaksi. Kalau memang ada dana riba di sana, ya keluarkan dana tersebut. Jangan dimakan. Engkau berlepas diri dari uang haram tersebut. Diberikan kepada sarana-sarana umum atau yang lainnya, dipersilahkan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, itu untuk Hanif tadi ya. Sekarang yang terakhir ini dari Ibu Iis Nuryati. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, apakah kami harus ridho dengan anak yang sulit untuk diajak beribadah? Sholat maksudnya. Siap. Kami hanya bisa mengingatkan terus di setiap waktu sholat. Dan sering kami ajak ke kajian-kajian. Sekarang anak itu sudah dewasa, malah sedang mengambil S2. Mohon pencerahannya Ustadz. Naam jamaah. Ya. Kalau bicara orang tua yang punya anak yang sulit diajak sholat. Sedangkan orang tua ini penanggung jawab. Tugas dia mengajarin dan mendidik anaknya. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Suruh keluargamu sholat dan sabar nyuruh mereka. Jadi orang tua perlu sabar menghadapi anak yang seperti ini. Dan orang tua juga perlu beristighfar. Jangan-jangan ini anak telat didik sholatnya. Jadi ada orang tua yang baru sholat setelah anaknya besar. Sedangkan Nabi SAW nyuruh kita mendidik anak kita mengerjakan sholat sejak umur 7 tahun, disuruh tuh anak. Tapi mungkin kita dulu gak nyuruh dia. Atau ada kesalahan orang tua. Pergaulan anak-anak itu yang tidak diperhatikan. Atau ada makanan-makanan haram yang dikonsumsi oleh keluarga tersebut. Sehingga jadi gak berkah buat kehidupan. Jadi dilihat nih masalahnya di mana. Kemudian kita beristighfar mohon ampun sama Allah SWT. Terus kondisi anak ini gimana? Ya terus diajarin. Sampaikan kepada anak tersebut. Ya, ajak ziarah kubur ya. Untuk melihat bagaimana kehidupan ini. Kemudian ceritakan kepada dia tentang yang kita bahas. Bicara tentang surga dunia, kunci kekayaan. Kadang-kala anak tuh ambisinya dunia ya. S2-nya hanya untuk mencari dunia. Dia berpikir dengan S2 dia bisa tambah kaya, tambah ini. Tapi dia pun tidak akan mendapatkan kebahagiaan dan kegembiraan. Maka sampaikan kepada dia tentang keutamaan-keutamaan sholat ya. Sambil terus didoakan. Itu usaha orang tua. Kalau engkau sudah maksimal, ya serahkan sama Allah. Tapi jangan berhenti memberikan nasihat kepada anak. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Anda kembalikan kepada pembawa acara, Bapak. Silahkan. Pak Ustadz, terima kasih banyak dan juga mohon maaf kalau waktunya keambil sekitar 20 menit. Nah, Masya Allah. Tambah banyak tambah bagus sebenarnya Pak Bintang. Bagus ya. Saya juga minta maaf kepada jamaah yang menyampaikan pertanyaan banyak sekali Ustadz. Juga yang sempat masuk kemari yang ikut meeting ini itu lebih 100 dan tetap bertahan sampai sekarang. Masya Allah, Masya Allah. Sebagian malah saya tidak bisa terima karena kapasitas yang tidak cukup. Mudah-mudahan jamaah itu bisa mengikuti melewat Facebook. Akhirul kata kepada seluruh jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, kami menyampaikan terima kasih sebesarnya atas perhatiannya. Juga kepada Ustadz Syafiq, terima kasih banyak sudah memberi pencerahan, memberi banyak ilmu. Mudah-mudahan semua berkah buat kita semua. Amin, amin. Jazakallah khair. Bagaimana keadaan Jawa Timur, Ustadz? Alhamdulillah, Jember ya beginilah naik terus yang terdampak atau terpapar COVID. Tapi insya Allah lah. Semoga kita menuju ke tempat atau ke zaman yang lebih baik lagi insya Allah. Amin Ustadz. Dengan demikian kita akhiri kajian online malam ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah
bermanfaat.